SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, itulah SMK. Nah, kehebatan SMK yang semakin excellent itu ya tergantung pada seberapa keberhasilannya dalam membangun kolaborasi dengan IDUKA, industri dunia kerja. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh SMK dalam rangka mengembangkan diri. Ya, diantaranya adalah satu, ya kebersamaan dengan IDUKA, yaitu dalam menyusun kurikulum, ya, sehingga mencapai kurikulum yang telah sinkron dengan perkembangan IDUKA. Ada penyelarasan antara kurikulum SMK dengan IDUKA, memungkinkan kurikulumnya KD-KD-nya menggunakan KD-KD dari IDUKA, memungkinkan KD-nya itu perpaduan antara KD dari IDUKA dan SMK, atau juga bisa KD sepenuhnya dari SMK namun bisa dikembangkan mendapatkan masukan dari IDUKA tentang indikator-indikator pada silabus. Nah, tergantung pada kondisi masing-masing satuan pendidikan atau SMK tadi dengan IDUKA-nya, tergantung pada bunyi kolaborasinya. Dan yang kedua tentang magang guru. Jadi guru yang excellent adalah diantaranya adalah pernah mengikuti magang. Dalam hal ini adalah guru produktif, ya, pernah mengikuti magang di IDUKA. Nah, tujuannya adalah untuk mengupdate ya pengetahuannya, keterampilannya, serta mampu menyerap ya budaya kerja yang berpeluang untuk diterapkan di sekolah. Ya, diharapkan dengan magang guru tadi, ya, guru betul-betul berhasil sampai mendapatkan sertifikat. Dan yang ketiga adalah guru tamu. Ya, bagaimana dengan para pakar dari industri itu bisa dimohon untuk datang ke sekolah dengan jadwal tertentu untuk menyampaikan KD-KD, misalnya KD prosedural, ya, atau pengetahuan prosedural atau pengetahuan yang metakognitif jadi yang penting. Maka kemudian semua guru mengikuti, begitu pula siswa pada kompetensi kalian tertentu tadi, ya. Guru tamu perlu dijadwalkan. Nah, yang ketiga adalah IDUKA menjadi penguji ekstra dari uji kompetensi gitu ya. Ini bisa dicapai ya. Dan yang kelima ya, yaitu terkait dengan PKL ya atau prakerin, di mana perlu pengembangan tentang PKL ini, bahwa yang perlu senantiasa bersama dengan IDUKA itu adalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Terkait dengan perencanaan misalnya, IDUKA dilibatkan ketika sekolah itu memberikan pembekalan kepada siswa yang akan PKL. Diharapkan dari IDUKA tadi bisa memberikan bagaimana apa saja yang harus dilakukan oleh siswa ketika
mengikuti PKL misalnya tentang budaya kerja itu ya, atau soft skill itu yang dibutuhkan di industri dunia kerja itu. Ya, kemudian juga kompetensi-kompetensi tertentu harapannya agar siswa ketika PKL itu betul-betul dalam kondisi yang siap gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kolaborasi SMK dengan IDUKA, yaitu tentang pengembangan TEVA. Bagaimana ya dalam merencanakan TEVA, melaksanakannya, mengevaluasi setelah menindaklanjuti ya, itu perlu betul-betul kebersamaan, kolaborasi dengan TEVA. Misalnya di tujuan rezeki sarprasnya memungkinkan IDUKA itu membantu yang memfasilitasi sarana yang dibutuhkan di sekolah, termasuk pula sampai pada ya tadi kriteria budaya kerja ya yang akan dipakai gitu ya, kemudian juga kriteria penilaian karya ya. Makanya semacam itu termasuk sampai pada ya produksi dan pemasaran produksi ya. Ini sangat bagus jika bisa dicapai. Kemudian juga terkait dengan perekrutan alumni, diharapkan ya IDUKA yang telah menjalin MOU ya itu betul-betul berkenan membantu menyerap alumni ya tamatan dari SMK yang telah terjalin tadi. Mudah-mudahan SMK semakin cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol COVID, alhamdulillah order juga digunakan. Jadi kita sudah. Kemudian untuk prospek sekolah ini menurut kacamata Bapak ini prospeknya gimana sekolah ini? Setelah 10 tahun membersamaikan Persal itu. Jadi sangat signifikan sekali nih Pak. Jadi kalau anak sekarang kan teknologi jelas berkembang, dan kalau kami lihat anak-anak juga mengikuti walaupun mungkin tempat atau mereka kurang, tapi dari anak-anak ini memang kreatif juga. Oh, kreatif. Jadi ketika kami tempatkan, ketika kami rekrutmen, mereka sudah tanpa harus kita mendampingi, tapi dengan SOP mereka sudah jalan. Bisa jalan. Jadi sangat mereka itu sangat kemauan untuk belajar. Kalau dengan alat-alat seperti ini apakah sudah cukup mendukung dengan dunia ini Kalau Bapak politik? Kalau untuk berbicara mencukupkan enggaknya, sebenarnya teknologi kan maju Pak. Oh iya. Jadi kalau kita melihat banyak sekali, apalagi dari nasional sampai CNC, mungkin kita perlu menambahkan Gitu. Menambahkan alat tertentu. Atau ditambahi. Iya ya. Contohnya apa tuh yang disarankan untuk sekolah untuk Dapat semacam CNC ini, ya CNC ini. Iya. Kita belum punya. Tapi insya Allah 4 minggu lagi Pak. Alhamdulillah. 4 minggu lagi kita ya insya Allah. Udah nggak usah lama-lama. Kalau perlu jangan 4 minggu ya Pak. Iya. 4 minggu ini sudah pesan Pak. Karyawannya berapa Pak? Kalau untuk NAK Group 800, tapi kalau untuk total semua sekitar 1.600. Apakah ada alumni sini yang kemudian kerja pada Banyak. Banyak. Lebih dari 10 itu. Kalau total 10 sih enggak ya. Kami kurang tahu itu HRD, tapi dari beberapa teman-teman ketika kami Mas Salmi Segan. Oh begitu. Jumlahnya kami belum. Oh iya iya. Banyak. Sejak dulu masih ada pabrik motor itu kan. Tapi tangga saya lulusan sini juga. Banyak. Kan sekarang nyebar motor itu. Ya terserah kalau mindset orang. Iya. Motor. Enggak, yang mahal. Jelas tinggi. Kayaknya kita memang sementara nggak ditutup, tapi dibuka. Apa yang Bapak pesankan untuk sekolah ini supaya bisa maju ditinjau dari dunia yang Bapak punya? Ya, kalau berbicara itu ada sekarang revolusi industri ya. Kalau kami menekankan di attitude. Attitude. Ya, Karakter soft skill. Soft skill atau baik soft skill maupun ya termasuk leadership. Iya. Safety leadership dan lain-lain. Terus masalah Habit. ya. Budaya kerja. Industri kerja, sikap sekolahan itu yang rapi. Karena
terus terang teknologi itu mesti terus. Oh, iya. Kayak anak kecil pun dikasih HP sekarang udah bisa kok. Jadi dengan sikap itu atau mungkin dia bisa belajar. Saya kira bisa Begitu. karena di kami itu teknologi terus nih Pak. Jadi dari CNC maupun laser dan adik-adik kita mampu kok Pak. Bahkan dari teknisi dari Jerman karena kita punya laser itu mereka sampai galak waktu kok bisa ya senior ya school ini bisa Mengoperasikan mengatasi ya. atau penghasilan ini bisa ngasih solusi Bapak. Ketika waktu itu harganya mampu jadi kita dari sana sering bocor Pak. Tapi ada di kita solusi padat kalau dia bisa sampai bahwa mereka itu mampu. Ini terlalu satu ada di kita salah satu mampu kalau dari mulainya itu ya. Menurut Bapak prospek untuk komputasi gajah seperti ini seberapa perkembangannya, prospek ke depan apakah menjanjikan? Ini sekarang biasanya mayoritas mereka yang pegang perusahaan-perusahaan Ya mas, mesin, pelat, komplit. ini Sudah basicnya manufaktur, tinggal kurang pengecoran logam. pengecoran di kami nggak ada pengecoran logam, adanya pengecoran plastik tapi intinya hampir sama Oh, gitu. karena mereka Injection molding. injection. Jadi ada syarat untuk dipertahankan, dikembangkan gitu ya? Betul Pak, kalau untuk ini memang yang aplikasi logam mulai bersihnya 4 tahun di itu sangat tinggi karena memang SMK itu kan dia sangat unik ini. Jadi kalau kurikulum dari SMP terus terang itu SMK mereka kan sudah kenal kan ini Sigma, ini atau Jaka Sorong, baru dari menangkap inovasi ini. Harapan kami sih itu mereka lulus siap. Berarti untuk siswa ini itu dari yang sudah bekerja pada Bapak berarti sudah siap bekerja. Siap Pak, karena mayoritas yang Dipegang ke kita, tambah tutup. lewatnya jalur yang makan. Kalau rekrutmen dan makan itu di kami lebih kompetensinya lebih banyak direct karena ada persaingan. Jadi kita wawancara, kesehatan, masalah. Iya. Dibanding yang lewat makan itu satu lane saja. Pengalasan itu tapi mereka tidak tahu tentang CNC, tahu tentang desain Selama ini apa sudah ada guru-guru yang magang di tempat Bapak? kalau dulu kita ada program guru magang ada rencana juga karena kita punya agenda juga adalah dua persediaan rencana kami 2021 nanti kita akan membuka guru magang dan nanti yang langsung yang Iya. yang karena untuk pengajaran sertifikat dua institusi ini dari MAP dan Apakah Bapak berpikir misalnya suatu ketika ini Pak Yon Pak Kepala Sekolah itu mengundang Bapak untuk memberikan kuliah umum tentang jurusan ini? oh kita sudah sering ya Pak ya Sudah sering, Pak. Sudah sering ke sana, Pak. kita sudah 4 kali juga Iya. Tapi kalau di sini Pak di sini sudah sering. Oh gitu. Terima kasih Pak. kita ya ini kan dengan sudah prinsip kami juga dari SMA juga kita kan CSM kita juga ini biasanya kita membuka semua. Terima kasih Pak. Pak Gunawan Dari. Oh gitu. Sudah berapa tahun? Tahun ya Pak. Wah, alhamdulillah itu Hampir 15 tahun. sudah cukup lama. Terus Panjang punya usaha apa itu di tempat kerja? Jadi kita bergerak di
berganti juga. Terus ya alhamdulillah karena pandemi COVID ini kemarin yang untuk dalam negeri berkurang, tapi alhamdulillah yang dari luar negeri malah kita. Jadi kita alhamdulillah tidak ada kekurangan baik jam maupun karyawan, bahkan kita juga termasuk kemarin mendapatkan penghargaan dari Nakal. Jadi perusahaan yang selama pandemi ini